Yang terakhir, saya mengingatkan kepada Pak Muljoko dan Pak Is, maaf, saya mengingatkan, ayo sudahilah perkara-perkara ini. Upaya hukum terakhir itu adalah PK. Setelah itu udah nggak ada lagi. Kalau kalian berdua itu masih ngeyel, artinya apa? Artinya kalian ini juga tidak percaya kepada hukum negara. Coba di flashback ulang video Anda ketika Anda mendapatkan BH. Kan juga membuat video untuk mengikuti hukum, untuk taat kepada hukum negara. Sekarang saya tagih, dari ucapan Anda ini saya tagih sekarang. Maaf saya mengatakan Anda, karena Anda tidak berhenti membuat kegaduhan ini sampai upaya hukum terakhir pun masih Anda lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tidak kita diberi pemikiran jernih, pemikiran ikhlas terhadap apa yang kita lakukan dalam kebenaran. Jadi ikhlas pun harus dengan kebenaran. Perbuatan salah dengan ikhlas, lah itulah dosanya berlipat-lipat. Saudara-saudaraku, saya tidak habis pikir permasalahan yang dilakukan oleh dua kodetator Persaudaraan Setia Hati Teladan yang dilakukan dari tahun 2017 ini. Yang pertama, sebenarnya salah satu pimpinan kudetator ini yang sekarang menjadi pimpinan organisasi ilegal yang berada di Indonesia ini, sejak zamannya Mas Maji sudah disingkirkan, tidak menjadi pengurus. Bahasa Jawanya disendek nih. Sudah konsentrasi saja terhadap dirimu sendiri, perbaiki dirimu sendiri, kemudian introspeksi terhadap dirinya sendiri. Ini waktu zamannya Mas Maji. Ini pimpinannya sekarang, kudetator ini. Yang kedua, ini adalah besar dari hati seorang Dr. Muhammad Taufik ketika Parloh 2016. Kenapa? Besar hatinya, ikhlas melaksanakan tugasnya, karena kudetator ini sebenarnya tidak ada hak untuk masuk ke dalam ruangan Parloh, karena sudah tidak menjadi pengurus, tidak menjadi pengurus pusat, tidak menjadi pengurus cabang dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya ini adalah peserta dari Parloh itu. Tapi atas kebesaran hati Mas Taufik, beliau dimasukkan untuk menjadi peninjau. Dan juga diberikan ongkos untuk keberangkatannya ke Jakarta. Sebenarnya saya nggak mau membongkar aib ini, tapi ini memang sudah kelewatan. Kemudian dijadikanlah ketua harian. Dan videonya juga masih ya. Tapi karena kecongkaannya, karena kesombongannya, karena kerakusannya, ingin berkuasa sehingga kudeta tahun 2017 itu. Oke, upaya hukum sudah dilakukan. Mereka menggugat Parloh 2016, kepengurusan 2016 katanya tidak sah. Maka digugat oleh kudetator ini. Hasilnya apa? Gugatan itu ditolak. Muncullah keputusan 1712. Artinya organisasi yang sah hasil Parloh 2016.
Yang kedua, terus bergulir terus sampai muncul PK 68. Terus bergulir terus, tidak terima mereka, terus tidak terima sampai menggugat peninjauan kembali alias PK yang kedua. Tapi PK itu juga ditolak. Muncullah PK 237. Ini pun kita masih menunggu untuk Kementerian Hukum dan HAM untuk mengaktifkan kembali BH Persaudaraan Setia Hati Trate. Karena yang kita tahu, mereka itu dulu mendapat penyerahan kekuasaan yang namanya PPSHT EPM dari Mas Bagus ke Mas Murdjoko. Kan videonya juga ada ya. Kemudian Mas Isbiantoro juga mendapat surat kuasa dari Mas Bagus Rizky. Betapa besar nih hatinya Mas Bagus Rizky ini ya. Besar sekali. Dia membuat dikasihkan. Dia memegang hak paten 41 dikuasakan kepada Mas Isbiantoro. Luar biasa hatinya. Ini menunjukkan bahwa dialah Mas Bagus Rizky ini adalah keturunan dari Mas Maji. Artinya sifatnya itu nurun dari Mas Maji. Menjadi orang yang bijak. Cuma permasalahannya dari semua perkara itu dimanfaatkan oleh kudetator ini dan menjadikan permasalahan sampai saat ini. Dan saat ini sudah selesai. Urusan itu sudah selesai. Karena apa? BH sudah diterbitkan kembali. Hidup kembali dengan nomor AHU 005248 AH 01.07 tahun 2025. Perpanjangannya akhirnya AHU-nya kudetator ini dicabut. Pencabutannya apa? Nomor hukum dari pencabutan itu adalah pembatalan keputusan Menteri Hukum nomor 06.01.43 tahun 2025. Pembatal nomor berapa? AHU 001626 AH 01.07 tahun 2022. Ini yang diunggul-unggulkan oleh kudetator ini. Sampai di kop surat ditulis-tulis itu. Dan dipakai untuk menyerbu anggotanya. Contoh, menyerbu di Trenggalek. Dengan teriak-teriak yang gak luar biasa itu. Ketua pamternya itu. Padahal dia sendiri mempunyai kasus hukum yang menjerat dirinya. Gak pantas seorang pemegang ajaran setia hati melakukan seperti itu. Kemudian di Pangkal Ambon dengan pongahnya sampai mengambil ubur rampe dibawa keluar. Ini adalah perbuatan yang biadab yang dilakukan oleh mereka itu. Tapi ini semua masih sabar kita. Ini sabar karena semua itu adalah rekayasa Allah. Rekayasa kudetator ini yang berbuat seperti itu tidak ada artinya dibanding rekayasa Allah SWT. Karena memang kita diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tetap sabar. Ketua umum kita tetap sabar. Semua anggota sabar. Anggota menghadapinya tidak anarkis walaupun mereka anarkis. Ya, inilah perbedaan antara pemegang ilmu setia hati dengan pemegang yang pura-pura mempunyai ilmu setia hati. Artinya perbedaannya sangat jauh, sangat jauh. Kesabarannya ada, mereka pembrutalannya ada. Yang kedua, walaupun dia mengaku-ngaku paling sah, kemudian menolak bersatu. Menolak bersatu untuk grup rukun, bahasa Jawanya menolak nyawiji.
itu ditinjau dari manapun juga, belas nggak masuk. Dari agama, seluruh agama yang berada di Indonesia nggak masuk. Wong bersatu kok ditolak. Ditinjau dari hukum ajaran setia hati, apalagi. Ditinjau dari hukum yang berada di Indonesia, apalagi. Karena di situ ada Pancasila. Persatuan yang kita dengung-dengungkan selalu, kita berpancasila, NKRI harga mati. Dan persatuan Indonesia ini harus kita jalankan. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau kita hidup di NKRI harus muncul di situ. Walaupun rekayasa mereka itu sampai mengangkat, nggak tahu Purnawirawan jenderal apa, nggak ada artinya itu. Itulah rekayasa Allah. Entah itu mengangkat dari kaum politisi yang berpengaruh, tidak akan terjadi itu untuk keuntungan kepada mereka. Tapi justru membuat diri mereka itu semakin hancur. Karena ini adalah semua rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, saya berharap, karena saya ini adalah humas, maka saya terangkan. Saya meminta kepada seluruh cabang persaudaraan setia hati Trate seluruh dunia untuk segera konsentrasi. Datang ke Kesbangpol, datang ke IPSI, datang ke KONI, penguasa-penguasa daerah, bupati, wali kota, mengadakan audiensi dan memberikan bukti konkret keabsahan organisasi. Kita sudah mempunyai BH, apalagi yang kita tunggu? Tidak ada alasan untuk tidak bergerak. Kemudian apa perlakuan kita terhadap mereka saudara-saudara kita yang belum mengikuti kudetator ini? Mengajak, memberitahu, mengajak bersama-sama tanpa syarat. Wong syaratnya sudah disahkan. Kalau mau, ayo bersama-sama membangun persaudaraan setia hati Trate. Kalau nggak mau, tinggal, nggak ada masalah. Jangan ganggu. Lah kalau ganggu bagaimana? Hukum ini adalah di negeri kita ini negara Republik Indonesia. Ya, negara Republik Indonesia. Yang terakhir saya mengingatkan kepada Pak Muldjoko dan Pak Is, maaf. Saya mengingatkan, ayo sudahilah perkara-perkara ini. Upaya hukum terakhir itu adalah PK. Setelah itu udah nggak ada lagi. Kalau kalian berdua itu masih ngeyel, artinya apa? Artinya kalian ini juga tidak percaya kepada hukum negara. Coba di flashback ulang video Anda ketika Anda mendapatkan BH. Kan juga membuat video untuk mengikuti hukum, untuk taat kepada hukum negara. Sekarang saya tagih, dari ucapan Anda ini saya tagih sekarang. Maaf saya mengatakan Anda, karena Anda tidak berhenti membuat kegaduhan ini sampai upaya hukum terakhir pun masih Anda lawan. Coba renungkan bicara Anda. Ketika Anda mendapatkan BH tahun 2022, Anda menyerukan untuk mentaatin hukum di negara Republik Indonesia ini. Apapun panglimanya adalah hukum. Sekarang saya tagih, Anda mengikuti hukum yang ada di Indonesia atau tidak? Atau Anda terus-menerus untuk membuat kegaduhan? Karena ini bukti sudah nyata. Negara sudah mengeluarkan. Artinya sudah tidak ada upaya lagi. Terkecuali upaya itu bertobat kembali kepada jalan yang lurus. Tidak ada. Ingat. Urusan kita bukan hanya di dunia ini. Urusan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pikirkanlah itu yang matang-matang. Dan untuk pengikutnya, jangan membuat gaduh lagi. Dan para buser-busernya yang nantang-nantang, yang menganggap jong dan lain sebagainya, berhentilah. Berhentilah. Biar PSHT ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita semuanya
mengacu kepada ilmu setia hati. Ayo kita semuanya bergerak seluruh Indonesia dengan cara yang elegan dan cara yang baik, dengan memberitahukan kepada penguasa-penguasa daerah masing-masing dengan membawa putusan 1712 klip 1, putusan PK 68 di print klip 2, putusan PK 237 klip 3, kemudian putusan BH nomor 000.5248 AH 01.07 tahun 2025. Klik menjadi 1, kemudian mengajukan audiensi dan menerangkan ini loh jalur hukum yang sudah kita lakukan ini. Sampai aktifnya kembali BH Persaudaraan Setia Hati Trate pimpinan Dr. Insinyur Muhammad Taufik. Sah, legal di negara Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama abaikan saja gerakan mereka, gerakan kudetator ini, mau banding mau apa, tidak ada. Karena PK itu adalah upaya akhir dalam hukum negara Republik Indonesia. Lah kalau begini terus kapan akan selesai? Emang negara ini milik mereka? Bukan. Memang Mahkamah Agung milik mereka? Bukan. Kementerian Hukum milik mereka? Bukan. Milik kita semua bangsa Indonesia. Perselisihan, musyawarah yang tidak mendapatkan hasil mufakat, maka kita serahkan kepada hukum. Dan hukum sudah menetapkan selesai. PSHT jaya. Kebenaran akan mencari jalannya. Dan sudah terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.